Eh, Baik, selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Managing Global System. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hans Rashid Pradana dengan NIM 21-2019-201. Yang kedua ada Devia Anggrani Lestari dengan NIM 21-2019-206. Yang ketiga ada Isa Abdi Alamsyah dengan NIM 21-2019-212. Yang keempat ada Indrianingsih Putri Sukawati dengan NIM 21-2019-216. Yang terakhir ada Franciscus Vincent Norman Jombing dengan NIM 21-2019-218. Baik, yang pertama kita akan masuk ke business case. Business case terkait dalam bab ini yaitu adalah Eli Lilly and Company merupakan salah satu produsen farmasi terkemuka di dunia, memasarkan produk farmasi dan perawatan kesehatan hewan di 120 negara. Berkantor pusat di Indianapolis, Indiana, Lilly memiliki 41.000 karyawan di seluruh Amerika Serikat dan 73 negara lainnya. Pendapatan pada tahun 2017 sekitar 22,9 miliar US dollar dan 13 lokasi manufaktur dan 6 lokasi penelitian pengembangan atau research and development di seluruh dunia. Selanjutnya, Lilly memiliki lusinan sistem informasi lokal dan regional yang disesuaikan untuk mendukung proses bisnis lokal dan mereka sangat sulit untuk dikoordinasikan. Lilly pindah ke model layanan bersama di mana proses umum terpusat di tingkat regional atau dialihdayakan sepenuhnya. Perusahaan mendirikan 4 pusat layanan bersama regional di Indiana, Irlandia, Meksiko, dan Malaysia. Model layanan bersama membantu menghilangkan redundansi dan memangkas biaya dengan menarik proses bisnis dari unit lokal dan melakukan regionalisasi di pusat layanan bersama. Mulai tahun 2010, Lilly mulai meluncurkan satu contoh global SAP ke semua lokasinya. Saat ini, pada dasarnya, semua bisnis global Lilly berjalan pada SAP ERP dan 17 solusi perangkat lunak SAP lainnya, termasuk sistem untuk tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan. Yang paling penting adalah adopsi Lilly pada tahun 2013 dari SAP GRC Process Control untuk otomatisasi proses. Sebelumnya, kelompok kontrol keuangan Lilly mencoba mengelola struktur kontrol secara regional dengan menggunakan spreadsheet individual yang mengidentifikasi kontrol untuk lokasi yang berbeda. Matrik kontrol master perusahaan adalah buku kerja besar yang menggabungkan data dari spreadsheet individual dengan kode warna untuk mengelola perubahan pada file. Selanjutnya, kontrol proses SAP GRC adalah alat yang memberi organisasi pandangan berkelanjutan tentang aktivitas kepatuhan utama mereka di semua proses bisnis, seperti kepatuhan terhadap Sarbanes-Oxley, pemisahan tugas atau SOD, dan kontrol operasional untuk mengelola bisnis. SOX mengontrol keakuratan dan keamanan data yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dan SOD menugaskan lebih dari satu individu untuk melakukan satu tugas untuk mencegah penipuan dan kesalahan. SAP GRC Process Control berfungsi sebagai repositori pusat untuk menyimpan data dari matriks kontrol global untuk seluruh perusahaan Lilly dan meningkatkan manajemen kontrol tersebut dengan pemantauan otomatis. Alat kontrol proses dapat mengeluarkan peringatan saat kontrol perlu diuji, menyimpan dokumentasi pengujian dan masuk, membuat dan mendelegasikan rencana remediasi, dan menyimpan jejak audit perubahan pada kontrol. Dengan menstandarkan dan merampingkan pelaksanaan kontrol proses dan aturan bisnisnya di seluruh perusahaan, Eli Lilly telah menjadi lebih efisien dan efektif sebagai perusahaan global. Pada poin 15.1, saya akan menjelaskan tentang lingkungan global, pendorong bisnis dan tantangan. Dalam pendorong bisnis dan tantangan terdapat dua faktor, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus. Faktor budaya umum terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama adalah komunikasi global dan teknologi transportasi. Yang kedua, perkembangan budaya global. Ketiga, munculnya norma sosial global. Keempat, stabilitas politik. Dan yang terakhir adalah
berbasis pengetahuan global. Sedangkan faktor bisnis khusus terdiri atas 5 poin juga. Yang pertama adalah pasar global, 2 produksi dan operasi global, ketiga koordinasi global, keempat tenaga kerja global, dan yang terakhir adalah skala ekonomi global. Faktor-faktor budaya umum yang mengarah ke arah internasionalisasi ini mengakibatkan faktor globalisasi bisnis tertentu yang mempengaruhi sebagian besar industri, pertumbuhan teknologi, komunikasi yang kuat, dan munculnya budaya dunia meletakkan dasar untuk pasar global, konsumen global yang tertarik untuk mengkonsumsi produk serupa yang disetujui secara budaya. Coca-Cola, sepatu Keds Amerika buatan Korea tetapi dirancang di Los Angeles, dan kabel News Network atau CNN pemrograman sekarang dapat dijual di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Pasar global baru dan tekanan terhadap produksi dan operasi global telah menyerukan kemampuan baru untuk koordinasi global, produksi, akuntansi, pemasaran, dan penjualan, sumber daya manusia, dan pengembangan sistem, atau semuanya fungsi bisnis utama dapat dikoordinasikan dalam skala global. Akhirnya, pasar global, produksi, dan administrasi menciptakan kondisi untuk skala ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan. Produksi yang didorong oleh permintaan global di seluruh dunia dapat dikonsentrasikan di tempat yang paling baik untuk dicapai. Sumber daya tetap dapat dialokasikan untuk produksi yang lebih besar dan produksi berjalan di pabrik yang lebih besar dapat dijadwalkan lebih efisien dan tepat diperkirakan. Faktor-faktor produksi berbiaya lebih rendah dapat dieksploitasi dimanapun mereka muncul. Itu hasilnya adalah keuntungan strategis yang kuat bagi perusahaan yang dapat berorganisasi secara global. Penggerak bisnis umum dan khusus ini telah sangat memperbesar perdagangan dunia. Tapi, tidak semua industri sama-sama terpengaruh oleh tren ini. Jelas, manufaktur jauh lebih terpengaruh daripada layanan yang masih cenderung domestik dan sangat tidak efisien. Namun, lokalisme layanan rusak di telekomunikasi, hiburan, transportasi, keuangan, hukum, dan umum bisnis. Jelas perusahaan-perusahaan yang dapat memahami internasionalisasi industri mereka sendiri dan merespon dengan tepat akan menuai keuntungan besar dalam produktivitas dan stabil. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada strategi alternatif untuk mengembangkan bisnis global. Nah, 3 masalah organisasi yang dihadapi perusahaan dalam mencari posisi global itu ada 3. Yang pertama, dalam memilih strategi, yang kedua mengatur bisnis, dan yang ketiga dalam mengatur area sistem manajemennya. Selanjutnya itu ada strategi global dan organisasi bisnis. Terdapat 4 strategi global untuk membentuk dasar dalam struktur organisasi dalam perusahaan global. Di antaranya yang pertama ada eksportir domestik, kedua multinasional, yang ketiga waralaba, dan yang keempat itu transnasional. Untuk strategi eksportir domestiknya ini ditandai dengan adanya sentralisasi berat kegiatan perusahaan di negara asal. Nah, hampir semua perusahaan internasional memulai dengan cara ini dan beberapa beralih ke bentuk lain. Untuk produksi, keuangan, penjualan, sumber daya manusia, dan manajemen strategisnya itu diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal itu sendiri. Dan yang kedua, itu ada multinasional. Strategi multinasional ini mengkonsentrasikan manajemen dan kontrol keuangan dari pusat ke pusat sambil mendesentralisasikan produksi, penjualan, dan operasi pemasaran ke unit-unit di negara lain. Nah, untuk produk dan layanan yang dijualnya di berbagai negara ini disesuaikan dengan kondisi pasar lokal. Nah, yang ketiga itu ada waralaba. Waralaba ini adalah campuran yang menarik dari yang lama dan yang baru. Di satu sisi produk dibuat, dirancang, dibiayai, dan awalnya diproduksi di negara asal, tetapi untuk alasan spesifik produk harus sangat bergantung pada personel asing untuk produksi, pemasaran, dan sumber daya yang lebih lanjut. Dan yang terakhir, transnasional. Untuk strategi transnasional ini hampir semua aktivitas nilai
tambah dikelola dari perspektif global tanpa mengacu pada batas negara. Nah, dalam mengoptimalkan sumber pasokan juga dan permintaan dimanapun mereka muncul dan memanfaatkan keunggulan kompetitif lokal. Nah, perusahaan transnasional ini mengambil dunia, bukan negara asal, sebagai kerangka acuan manajemen mereka. Selanjutnya itu ada sistem global agar sesuai dengan strategi. Nah, teknologi informasi dan peningkatan dalam telekomunikasi global memberi perusahaan internasional lebih banyak fleksibilitas untuk membentuk strategi global. Seperti konfigurasi, manajemen, dan pengembangan sistem itu cenderung mengikuti strategi global yang dipilih. Nah, sistem global ini adalah rangkaian lengkap aktivitas yang terlibat dalam membangun dan mengoperasikan sistem informasi, seperti konsepsi dan penyelarasan dengan rencana bisnis strategis, pengembangan sistem, serta operasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Nah, terdapat 4 jenis konfigurasi sistem. Yang pertama itu ada sistem terpusat. Sistem terpusat ini sistem di mana pengembangan dan operasi sistem terjadi secara total di home base domestik. Yang kedua, sistem duplikat. Sistem duplikat ini sistem di mana pengembangan terjadi di pangkalan tetapi operasi diserahkan kepada unit otonom di lokasi asing. Dan yang ketiga itu sistem terdesentralisasi. Sistem terdesentralisasi ini adalah sistem di mana setiap unit asing merancang solusi dan sistemnya sendiri yang unik. Dan yang terakhir, sistem jaringan. Sistem jaringan ini adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sistem terjadi secara terintegrasi dan terkoordinasi di semua unit. Nah, berikut ini adalah gambar dari strategi dan konfigurasi sistem global. Jika dilihat dari gambar, eksportir domestik ini cenderung memiliki sistem yang sangat tersentralisasi, di mana satu staf pengembangan sistem domestik mengembangkan aplikasi di seluruh dunia. Nah, untuk perusahaan multinasional menawarkan kontras langsung dan mencolok. Di sini unit asing merancang solusi sistem mereka sendiri berdasarkan kebutuhan lokal dengan sedikit jika ada aplikasi yang sama dengan kantor pusat. Untuk pemberi waralaba ini memiliki struktur sistem yang paling sederhana, seperti produk yang mereka jual. Pewaralaba juga mengembangkan sistem tunggal biasanya di pangkalan dan kemudian mereplikasikannya di seluruh dunia. Setiap unit dimanapun lokasinya memiliki aplikasi yang identik. Dan yang terakhir itu bentuk pengembangan sistem yang paling ambisius ditemukan di perusahaan transnasional, di mana sistem jaringan adalah sistem di mana terdapat lingkungan global tunggal yang solid untuk pengembangan dan sistem operasi. Nah, ini biasanya mengandaikan tulang punggung telekomunikasi yang kuat, budaya pengembangan aplikasi bersama, dan budaya manajemen bersama yang melintasi hambatan budaya. Nah, selanjutnya itu menata ulang bisnis. Nah, bagaimana perusahaan mengatur dirinya sendiri untuk melakukan bisnis dalam skala internasional. Nah, untuk mengembangkan perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi ini, perusahaan perlu mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yang pertama itu mengatur aktivitas nilai tambah di sepanjang garis keunggulan komparatif, yang misalnya seperti fungsi pemasaran atau penjualan harus ditempatkan di tempat yang paling baik untuk dilakukan dengan biaya paling rendah dan dampak maksimum. Begitu juga dengan produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Yang kedua itu mengembangkan dan mengoperasikan unit sistem di setiap tingkat aktivitas perusahaan, seperti regional, nasional, dan internasional. Untuk melayani kebutuhan lokal harus ada unit sistem negara tuan rumah dengan ukuran tertentu. Untuk sistem regional harus menangani telekomunikasi dan pengembangan sistem lintas batas nasional yang terjadi di wilayah geografis utama, seperti Eropa, Asia, Amerika. Nah, untuk sistem transnasional atau internasional ini harus dibentuk untuk menciptakan hubungan lintas wilayah utama dan mengkoordinasikan pengembangan dan pengoperasian
telekomunikasi internasional, dan pengembangan sistem. Nah, yang ketiga itu menetapkan posisi di kantor pusat yang bertanggung jawab untuk pengembangan sistem internasional. Nah, posisinya ini sebagai Kepala Informasi Global atau yang biasa disebut CIO. Selanjutnya, apa tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi global dan solusi manajemen untuk tantangan ini? Strategi sistem global menjabarkan dimensi utama suatu solusi. Pertama, pertimbangkan bahwa tidak semua sistem harus dikoordinasikan secara tradisional. Hanya beberapa sistem ini yang benar-benar layak dibagikan dari sudut pandang biaya dan kelayakan. Sistem ini mendukung fungsi yang sangat penting bagi organisasi. Sistem lain harus dikoordinasikan sebagian karena mereka berbagi elemen kunci, tetapi mereka tidak harus sepenuhnya umum melintasi batas-batas nasional untuk sistem seperti itu. Banyak variasi lokal dimungkinkan dan diinginkan. Kelompok sistem terakhir bersifat periferal, benar-benar provinsi dan hanya diperlukan untuk memenuhi persyaratan lokal. Yang pertama, proses bisnis inti. Langkah pertama adalah menentukan daftar singkat proses bisnis inti yang penting. Proses bisnis adalah serangkaian tugas yang terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis tertentu, seperti mengirimkan pesanan yang benar kepada pelanggan atau mengirimkan produk inovatif ke pasar. Setiap proses bisnis biasanya melibatkan banyak bidang fungsional, mengkomunikasikan dan mengordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Cara untuk mengidentifikasi proses bisnis inti ini adalah dengan melakukan analisis proses bisnis. Yang kedua, identifikasi sistem ini untuk berkoordinasi secara terpusat. Langkah strategis kedua adalah menaklukkan sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar transnasional. Yang ketiga, pilih pendekatan inkremental, grand design, evolusioner. Langkah ketiga adalah memilih pendekatan alternatif adalah mengembangkan aplikasi transnasional secara bertahap dari aplikasi yang ada dengan visi yang tepat dan jelas tentang kemampuan transnasional yang harus dimiliki organisasi dalam 5 tahun. Ini kadang-kadang disebut sebagai strategi salami atau satu potong pada satu waktu. Yang keempat, perjelas manfaatnya. Salah satu situasi terburuk yang harus dihindari adalah membangun sistem global demi membangun sistem global. Sistem global, sistem yang benar-benar terintegrasi, terdistribusi, dan transnasional, berkontribusi pada manajemen dan koordinasi yang unggul. Berikutnya, solusi manajemen. Implementasi. Terdapat tantangan manajemen dalam mengembangkan global system. Yang pertama, menyetujui persyaratan umum pengguna, menetapkan daftar singkat proses bisnis inti dan sistem pendukung inti akan memulai proses perbandingan rasional di banyak divisi perusahaan, mengembangkan bahasa umum untuk membahas bisnis dan secara alami mengarah pada pemahaman tentang elemen-elemen utama atau serta kualitas unik yang harus tetap lokal. Yang kedua, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Keberhasilan sebagai agen perubahan akan tergantung pada legitimasi, otoritas, dan kemampuan untuk melibatkan pengguna dalam proses desain perubahan.
Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana otoritas diterima atas dasar kompetensi, visi, atau kualitas lainnya. Pemilihan strategi perubahan yang layak yang telah didefinisikan sebagai evolusioner tetapi dengan visi harus membantu dalam meyakinkan orang lain bahwa perubahan itu layak dan diinginkan. Melibatkan orang-orang dalam perubahan, meyakinkan mereka bahwa perubahan adalah untuk kepentingan terbaik perusahaan dan unit lokal mereka adalah taktik utama. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Pilihan strategi perubahan sangat penting untuk masalah ini. Di tingkat global, ada terlalu banyak kompleksitas untuk mencoba strategi perubahan desain besar. Jauh lebih mudah untuk mengkoordinasikan perubahan dengan membuat langkah-langkah inkremental kecil menuju visi yang lebih besar. Yang keempat, mengkoordinasikan rilis perangkat lunak. Perusahaan dapat melembagakan prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi dikonversi ke pembaruan perangkat lunak baru secara bersamaan, sehingga perangkat lunak semua orang kompatibel. Yang kelima, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Kunci dari masalah ini adalah melibatkan pengguna dalam pembuatan desain tanpa melepaskan kendali atas pengembangan proyek untuk kepentingan parokial. Taktik keseluruhan untuk menangani unit lokal yang resisten di perusahaan transnasional adalah kooptasi. Kooptasi didefinisikan sebagai membawa oposisi ke dalam proses merancang dan mengimplementasikan solusi tanpa melepas kendala atas arah dan sifat perubahan. Selanjutnya, apa saja isu dan alternatif teknis yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan sistem informasi internasional? Salah satu tantangan utama adalah menemukan cara untuk menstandarisasi platform komputasi global ketika ada begitu banyak variasi dari unit operasi ke unit operasi dan dari satu negara ke negara lain. Misalnya, unit bisnis Jerman dapat menggunakan alat kolaborasi sumber terbuka untuk berbagai dokumen dan berkomunikasi yang tidak kompatibel dengan tim kantor pusat Amerika yang menggunakan solusi Microsoft. Alternatif teknis yang perlu dipertimbangkan, yang pertama, computing platform and system integration, yang kedua connectivity, yang ketiga software localization. Yang pertama, computing platform and system integration. Pengembangan arsitektur sistem informasi transnasional menimbulkan pertanyaan bagaimana sistem inti baru akan cocok dalam rangkaian aplikasi yang ada yang dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda dan orang yang berbeda dan untuk jenis komputasi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang menjangkau batas-batas negara. Namun, masalah diperbesar dengan lingkungan internasional. Tantangan untuk mengintegrasikan sistem berbasis Windows, Linux, Unix, atau sistem operasi berpemilik yang berjalan di IBM, Oracle, HP, dan perangkat keras lainnya yang banyak unit operasi berbeda di banyak negara berbeda. Yang kedua, connectivity. Sistem global yang benar-benar terintegrasi harus memiliki konektivitas atau kemampuan untuk menghubungkan bersama sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam satu jaringan terintegrasi seperti sistem telepon, tetapi mampu transmisi suara, data, dan gambar. Internet telah memberikan landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas di antara unit perusahaan global yang tersebar. Namun masih banyak masalah internet pada publik yang tidak menjamin tindak layanan apapun, bahkan di Amerika Serikat. Yang ketiga, software localization.
Pengembangan sistem inti menimbulkan tantangan unik untuk perangkat lunak aplikasi. Bagaimana antarmuka sistem lama dengan yang baru? Seluruh proses konversi perangkat lunak untuk beroperasi dalam bahasa kedua disebut pelokalan perangkat lunak. Sebagai besar populasi dunia mengakses internet menggunakan perangkat seluler, jadi aplikasi harus membuat platform seluler layar kecil dan bandwidth rendah. Karena banyak pengguna internet seluler yang tidak dapat membaca atau menulis, antarmuka khusus yang menggunakan video dan audio perlu dibuat untuk melayani grup ini. Sesi interaktif tentang teknologi membahas masalah ini. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih.